Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Sri Agung Guru Budiawan. Kali ini kita akan membawakan sebuah materi, yaitu tentang pemeliharaan dan penggunaan alat ukur. Alat ukur yang akan kita pelajari nanti yang pertama adalah jangka sorong. Jangka sorong itu fungsinya untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Ya. Selanjutnya kita akan menggunakan mikrometer. Mikrometer skrup adalah untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam dengan ketelitian 0,01 mm. Lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong. Yang sering kita gunakan adalah 0,02 dan 0,05. Yang selanjutnya adalah dial test indikator. Dial test indikator ini fungsinya sama untuk mengukur run out, untuk mengukur keolengan sebuah poros, sebuah roda, dan lain sebagainya dengan ketelitian 0,01 mm. Yang selanjutnya adalah ampometer. Ampo singkatan dari ampere, volt, ohmmeter, untuk mengukur tegangan, hambatan, arus, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tire changer, yaitu alat untuk mengukur tekanan angin ban, ya, alat ukur pneumatik yang digunakan untuk mengukur tekanan angin atau tekanan udara pada ban. Itulah materi alat ukur yang nanti akan kita pelajari. Jangka sorong radium ya. Jangka sorong ini terdiri dari skala utama. Ini skala nonius. Pada jangka sorong ini rahang bawah untuk mengukur diameter luar. Ini rahang atas untuk mengukur diameter dalam, dan ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Mengukur diameter luar untuk pembacaan ini 28 cm milimeter gitu. Ulangi Pak. Yang paling lurus ini di angka ini, jangan lupa dikencangin dulu. Ini pada strip ke 8 setelah angka 2. Yang paling lurus ini di angka 4. Berarti 28,4 mm. Mengukur kedalaman yaitu dengan cara ini, terus ditarik, jangan lupa untuk dikencangkan, kemudian dibaca di angka 30 lebih 1 strip, dan yang sejajar di angka 5, berarti 31,5 mm.
Cara pengukuran mikrometer yaitu ini, kemudian diputar, setelah itu dibaca skala, jangan lupa untuk dikunci, kemudian dibaca skala utamanya yaitu 25, 26, 27, 28,4 mm. Dial test indikator atau sering disingkat DTI. Dial test indikator untuk mengukur keolengan untuk mengukuran out suatu poros, roda, dan lain sebagainya. Cara pengukurannya adalah satu jarum kecil menunjukkan jumlah satu putaran jarum besar atau 1 mm. Jika saat jarum kecil di angka 1 berarti dibaca 1 putaran atau 1 mili. Dan jarum besar di angka 17 berarti ditambah 0,17 menjadi 1,17 mili. Ya. Baiklah, akan saya terangkan cara penggunaan alat avometer. Avometer A berasal dari kata ampermeter, V berasal dari kata voltmeter, dan O dari kata ohmmeter. Jadi alat ini bisa sebagai ohmmeter, bisa sebagai ampermeter, bisa sebagai voltmeter. Untuk penggunaan alat ini sebagai ohmmeter, maka alat ini kita arahkan pertama di daerah ohmmeter kali 1. Untuk kali 1 ini digunakan untuk mengukur tahanan antara 1 sampai 10 ohm. Kemudian caranya setelah dikali 1, kemudian kita tempelkan kedua jarum ohmmeter, kemudian kita set 0. Kemudian untuk mengukur tahanan antara 10 sampai 100 ohm, maka kita arahkan ke kali 10. Kemudian kita set kembali jarumnya agar jarum menunjuk angka 0. Dan selanjutnya untuk mengukur tahanan antara lebih dari 1 kilo ohm atau 1000 ohm, maka selektor kita arahkan ke kali 1 kilo ohm terlebih dahulu. Sebelum digunakan untuk mengukur harus dikalibrasi terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, setiap kita merubah selektor pada ohmmeter, kita harus selalu mengkalibrasi. Kemudian untuk penggunaan alat ini sebagai voltmeter, maka alat ini kita arahkan ke kali 50 untuk mengukur tegangan antara 0 sampai 50 volt untuk tegangan arus searah. Kemudian untuk tegangan antara 0 sampai 10 ohm ini bisa kita arahkan ke kali 10. Kemudian yang dibaca adalah skala yang 0, yang tengah antara yang paling bawah ini antara 0 sampai 10. Kemudian untuk yang dikali 50 nanti yang dibaca adalah yang 0 sampai 50. Untuk di angka yang 250 yang dibaca adalah skala yang 0 sampai 250. Untuk yang angka 1000 yang dibaca adalah yang 0 sampai 10, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100. Kemudian untuk yang angka 2,5 yang dibaca adalah yang skala 0 sampai 250, namun hasilnya dibagi dengan 10. Kemudian untuk yang 0,3
25 juga yang dibaca, yang 0 sampai 250 hasilnya dibagi 1000. Kemudian untuk alat ini sebagai ampere meter maka bisa diarahkan ke 2,5 miliampere, bisa diarahkan ke 25 miliampere, dan bisa diarahkan ke 0,25 miliampere. Kemudian alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur kapasitor atau kondensor dengan mengarahkan selektor pada kali C. Alat ini berarti sebagai alat untuk mengukur kapasitor atau kondensor. Bisa juga alat ini digunakan untuk mengukur tegangan arus bolak-balik seperti arus PLN. Arus PLN kita tahu mempunyai tegangan 220 volt, maka alat ini kita arahkan ke angka 250. Kemudian jarum ini kita masukkan ke stop kontak. Kemudian yang dibaca adalah yang skala 0 sampai 250. Berarti bisa dipastikan jika kita mengukur tegangan arus dari PLN adalah sekitar angka 200 sampai 220 volt. Demikian cara menggunakan avometer yang benar. Akan kami jelaskan penggunaan avometer. Untuk avometer ini bisa sebagai ohmmeter dengan memutar selektor ke arah ohm, bisa digunakan sebagai voltmeter, kita arahkan ke DCV untuk mengukur tegangan arus searah, dan bisa digunakan sebagai voltmeter untuk mengukur tegangan bolak-balik, dan bisa juga dijadikan sebagai alat ini menjadi ampere meter untuk mengukur arus searah. Kemudian di sini akan kita praktekkan untuk mengukur tegangan sebuah baterai dengan tegangan sekitar 12 volt. Maka alat ini kita jadikan sebagai sebagai voltmeter. Arus searah kita arahkan ke angka 50. Kemudian kita kalibrasi alat ini agar 0. Nanti yang dibaca adalah skala yang 0 sampai 50. Karena ini alat ini belum kalibrasi, belum 0, maka alat ini harus kita kalibrasi dengan menggunakan open main. Kita putar alat ini ke sebelah kiri. Kalibrasi terlebih dahulu. Apabila jarum terlalu ke kanan, maka kalibrasi kita putar ke kanan sehingga akan menunjukkan angka 0. Kemudian jarum kita tempelkan pada yang merah pada terminal positif, untuk jarum yang hitam pada terminal negatif. Hasilnya bisa dilihat, yang dibaca yang skala 0 sampai 50 itu terlihat 10 lebih 2,5 strip, berarti hasilnya bisa disimpulkan 12,5 volt. Demikian tadi cara mengukur tegangan baterai 12 volt. Untuk selanjutnya akan kami terangkan cara mengukur tahanan kabel busi. Perlu diketahui bahwa kabel busi mempunyai tahanan antara 1 sampai 25 kilo ohm. Berarti alat ini kita arahkan ke kali 1 kilo ohm. Kemudian avometer kita kalibrasi terlebih dahulu dengan menempelkan kedua jarum, kemudian kalibrasi dengan memutar tombol di sebelah kanan. Kita lihat ini sudah 0. Kemudian kita ambil salah satu
kabel besi, kita ukur tahanannya tidak boleh lebih dari 25 kilo ohm. Kita lihat kabel besi ini mempunyai tahanan sebesar 1 kilo ohm. Demikian cara mengukur tahanan kabel besi yang benar. Selanjutnya adalah tire pressure gauge atau tire changer, yaitu alat untuk mengukur tekanan angin pada ban. Ya. Cara penggunaan: masukkan nipel di ban, tekan tire pressure gauge dengan alat tertentu dengan satuan apa kita sesuai dengan spesifikasi ya. Misalnya menggunakan PSI ya. Jadi alat ini untuk digunakan untuk mengisi tekanan udara pada ban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.